Yo, what's up the people of the world? Welcome back with us, Riz Detail, Rendra, Yola, Shirley. Halo sahabat-sahabat sejarah. Kali ini kami membahas tentang gedung pertama Balai Kota Padang. Seperti biasanya, kita akan mengulik bagaimana sejarah dari Balai Kota Padang. Saksikan video kami sampai habis ya. Ini dia. Baik sahabat sejarah, Gedung Balai Kota Lama Padang atau biasa disebut dengan bahasa Belanda Gemeentewis Padang adalah bangunan yang terletak di Jalan Muhammad Yamin yang sebelumnya bernama Jalan Rafweg pada masa kolonial Belanda, Kota Padang, Sumatera Barat. Letaknya berhadapan dengan Plein van Rom yang kini menjadi lapangan Imam Bonjol dan dikelilingi oleh berbagai pusat perkantoran pemerintahan pada masa kolonial. Aktivitas pemerintah Kota Padang pada saat itu berstatus sebagai kota praja. Pada tahun 1906 terfokus hanya pada satu bangunan, yaitu di kantor asisten residen kawasan Muaro. Namun, kapasitas bangunan tersebut tidak memadai, sedangkan kegiatan para abdi masyarakat pada saat itu sangat banyak, sehingga timbul keinginan untuk membangun suatu gedung yang lebih representatif. Pembahasan tentang pembangunan gedung balai kota terus bergulir, sampai akhirnya muncul kesepakatan pada tahun 1910. Setelah dilakukan penghitungan anggaran, maka pembangunan dapat dilaksanakan dengan anggaran sekitar 16.000 gulden Belanda. Tingginya anggaran biaya tersebut membuat rencana pembangunan sempat tertunda. Pada tahun 1917, keinginan untuk membangun gedung balai kota kembali muncul. Pemerintah setempat merencana membeli sebidang tanah untuk kantor balai kota dan pasar. Tetapi, rencana ini kembali gagal karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 1928, aktivitas pemerintah Kota Padang dipindahkan karena kondisi gedung yang sudah tidak layak pakai. Untuk sementara, menempati sebuah kantor sewaan di Sungai Bowing atau yang saat ini berlokasi di sekitar Jalan Imam Bonjol di samping Masjid Nurul Iman. Pada pertengahan tahun 1928, Kota Padang mengalami represi yang berimbas kepada turunnya harga tanah. Kesepakatan ini dijadikan sebagai motor penggerak untuk merealisasikan pembangunan gedung balai kota, sampai akhirnya terwujud kesepakatan dan kawasan untuk pembangunan gedung sudah siap untuk dikerjakan. Pada tahun 1936, gedung balai kota ini selesai dibangun dan siap untuk ditempati. Dan keberadaan balai kota ini menjadi salah satu dari beberapa bangunan peninggalan kolonial Belanda di Padang yang masih bertahan keberadaan sampai sekarang. Sementara, bangunan-bangunan lainnya seperti kantor polisi, Tangsis yang berada di sebelahnya, kantor pos, rumah bola, kantor telepon, dan bangunan-bangunan penting lainnya di sekitar Plein van Rom, lapangan Imam Bonjol sekarang hilang tak terbekas dan terganti dengan bangunan baru. Meskipun gempa bumi berulang kali melanda Kota Padang, bangunan ini tetap berdiri dengan kokoh. Seiring rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke kawasan air pacah di Kecamatan Kota Tengah, bangunan ini akan dijadikan Heritage Museum yang akan memuat sejarah panjang Kota Padang dari masa ke masa. This is it guys, video dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa menambah wawasan para sahabat sejarah. Selamat menonton, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Dadah!